Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Purnamasari, SPD. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan sejarah di SMA Swasta Al-Wasliyah, Kabupaten Aceh Tamiang. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2003, program studi pendidikan sejarah di LPTK Universitas Negeri Medan. Dengan nomor peserta 201999818024. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Swasta Al-Wasliyah. Berikut video praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap kan? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini, dan satu orang untuk berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Udah absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya? Ya. Coba ditengok kanan kiri kalau ada sampah, tolong dibuang. Mas, buang mas. Oke, sudah siap kita belajar hari ini? Sebelum kita memasuki materi hari ini, materi baru kita, adakah yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Materi sebelumnya yaitu perlawanan Indonesia versus Jepang yang melakukan penindasan yang dilakukan Jepang terhadap rakyat Indonesia dulu. Jepang itu lebih kejam ya daripada Belanda. Jadi penjajahan yang dilakukan oleh Jepang itu berlangsung tiga setengah tahun pada saat itu. Jadi dari tahun 1942 sampai 1945. Dampak apa saja Bunda yang terjadi pada saat itu dalam segi bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, ya, itu aja ya. Kalau dari segi pendidikan, kalau sebelum kita itu dijajah, kita dijajah sebelumnya dan sekarang kita sudah merdeka, hal apa yang sudah kalian rasakan dari segi pendidikan? Ada yang tahu? Banyak sekali. Jadi kalau dulu kita itu memang tidak ada kesempatan untuk belajar, anak-anak zaman dulu ya. Dulu kita sangat ditindas oleh Jepang. Pada saat itu apa yang terjadi? Kekerasan, lalu penindasan. Bahkan rakyat Indonesia itu dipekerjakan tanpa dibayar.
dibayar. Lalu apa yang bisa kita ambil? Makna yang bisa kita ambil supaya kita bisa bersyukur sekarang dibandingkan dulu dan sekarang. Sekarang kita sudah apalagi perempuan ya, kita sudah diberikan hak yang sama. Karena apa? Karena hukum dulu itu kan hukum kolonial, penjajahan yang dibuat sama Jepang. Dan ketika sudah merdeka, barulah hukum itu berlaku hukum nasional. Masih ingat undang-undang dasar? Isinya yang pertama apa? Ya, terus yang kedua? Nah, terus yang besar. Oke, karena sudah kita ini ya mengulang materi minggu lalu. Oke, supaya lebih semangat lagi, coba Bunda Maulai berdiri kita menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya kita merenungkan sedikit ya tentang perjuangan pahlawan, membangkitkan kalian anak-anak muda untuk mempunyai sifat atau sikap nasionalis. Oke, coba berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hari ini kita membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia atau persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran PPL, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi dari berbagai sumber belajar tentang peristiwa sekitar proklamasi, menganalisis pentingnya peristiwa proklamasi kemerdekaan serta pengaruhnya terhadap masa depan. Peserta didik mampu menyimpulkan terkait peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi dan pentingnya peristiwa proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sehingga peserta didik dapat membangun sikap nasionalisme, menunjukkan perilaku tanggung jawab, disiplin, gotong royong, dan percaya diri, toleransi. Oke. Coba kalian amati gambar di depan ini. Kira-kira gambar itu menggambarkan tentang apa? Coba yang paling atas ini gambar apa? Bun. Itu rumah Geokisho, tempat pengasingan Soekarno Hatta di Merdeka. Tepuk tangan buat
Agustus dan merdekanya tanggal 17. Sudah berapa tahun terjadinya peristiwa itu? 8 tahun. Sekarang kita tinggal enaknya aja, tinggal kita merasakan hasil dari pertumpahan darah pahlawan-pahlawan kita yang sudah berjuang untuk memerdekakan Indonesia, untuk melawan penjajah. Bahkan banyak sekali tokoh-tokoh yang sudah terlibat. Hanya anak muda harus setelah kita mengingat pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang, baik itu tokoh nasional maupun tokoh daerah. Ini adalah latar belakang materi kita pada hari ini. Jadi pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerahkan syarat kepada sekutu dan mengakui deklarasi Potsdam. Pada 15 Agustus 1945, malam hari, golongan muda memaksa Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Paling lambat 16 Agustus 1945. Namun, Soekarno tetap pada pendirian proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui PKI. Tanggal 16 Agustus 1945, sekitar pukul 4 atau dini hari, golongan muda menculik dan mengasingkan Soekarno dan Muhammad Hatta. Fatmawati beserta Guntur ke Rengas Dengklok dengan tujuan menjauhkan dari pengaruh Jepang. Sore hari, Ahmad Subarjo menjemput mereka di Rengas Dengklok. Dan pada tanggal 16 Agustus 1945, malam hari, naskah proklamasi disusun di Rumah Laksamana Maeda. Naskah proklamasi itu disusun oleh Soekarno-Hatta, Ahmad Subarjo, diketik dengan Sayuti, Melik, dan ditangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10, pembacaan naskah proklamasi oleh Soekarno di Jalan Kejaksaan Timur nomor 56. Pengibaran bendera merah putih oleh Latin Andradingrat dan S. Ubud. Penyebaran bendera proklamasi dilakukan menggunakan radio, media cetak, dan utusan daerah. Itu sekilas tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi di depan ini ada video tentang persiapan, jelas tentang persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Coba kalian amati video ini ya. Kita saksikan sama-sama. Setelah kalian mengamati video tadi tentang persiapan kemerdekaan Indonesia dan kalian sudah menemukan permasalahan apa yang kalian dapatkan dari video yang sudah Bunda putarkan tadi. Jadi ini adalah tugas buat kalian. Udah bagi 4 kelompok. Satu kelompok itu ada sekitar 8 ya, 8 sampai 10 orang. Kelompok 1 tugasnya tentang menganalisis peristiwa pemotongan oleh sekutu terhadap tentara Jepang di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kelompok 2 menganalisis peristiwa Rengas Dengklok. Kelompok 3 menganalisis perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan kelompok 4 menganalisis penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, coba
Oke, selama kalian berdiskusi, ini Bunda ada LKPD, kalian isi ya. Kelompok mana yang mau maju duluan? Kelompok satu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan tentang penjelasan serangan bom atom Hiroshima dan Nagasaki yang terjadi di Jepang. Serangan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada bulan Agustus 1945. Tahap akhir Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat menjatuhkan bom dengan persetujuan dari Britania Raya sebagai tertuang dalam perjanjian Waldeck. Dua operasi pengeboman yang menewaskan sedikitnya 129.000 jiwa. Ini merupakan penggunaan senjata nuklir masa perang untuk pertama kali dan satu-satunya dalam sejarah. Pada tahun terakhir Perang Dunia II, untuk bersiap-siap melancarkan serbuan ke daratan Jepang yang memakan biaya besar. Amerika Serikat sebelumnya melaksanakan kampanye pengeboman yang meluluh lantakkan banyak kota di Jepang. Perang di Eropa selesai setelah Jerman Nazi menandatangani instrumen penyerangan diri pada tanggal 8 Mei 1945. Akan tetapi Jepang menolak memenuhi tuntutan Sekutu untuk menyerang tanpa syarat. Perang Pasifik pun berlanjut bersama Britania Raya dan Tiongkok. Amerika Serikat meminta pasukan Jepang menyerah dalam deklarasi Potsdam tanggal 26 Juli 1945 atau menghadapi kehancuran cepat dan besar. Jepang mengabaikan ultimatum tersebut. Setelah dari ini dapat kami jelaskan tentang serangan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Adakah di antara teman yang kurang mengerti bisa langsung ditanyakan kepada kami? Berdiri ya. Mau bertanya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan Fari dari Papua tentang kelompok
ingin bertanya, berita atas kekalahan Jepang atau sekutu semula berusaha ditutupi oleh pemerintah Jepang. Namun pada akhirnya kabar tersebut sampai jumpa di telinga golongan muda beringinan untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Namun keinginan ini terhadap oleh perbedaan pendapat dengan golongan tua. Jelaskan alasan lainnya yang membuat golongan muda menuntut proklamasi harus melaksanakan secepat mungkin. Terima kasih. Jawabannya, alasan para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya adalah karena mereka khawatir bahwa jika terlambat, Indonesia akan kembali dijajah oleh Belanda atau sekutu yang telah mengalahkan Jepang. Mereka juga merasa bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat Indonesia sendiri, tidak tergantung dari pihak lain, termasuk Jepang. Selain itu, mereka tidak mau mengulangi kesalahan masa lalu ketika Indonesia masih bergantung pada Belanda atau Jepang. Ditambah lagi, mereka juga ingin Indonesia berdiri di atas kaki sendiri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Jawabannya sudah. Bisa diterima. Ada yang mau bertanya lagi ya? Ada yang kurang paham? Perdebatan yang terjadi antara golongan muda dan golongan tua terkait proklamasi dalam beberapa bagian antara keduanya. Maka pelajaran resmi dan peringatan dari tindakan dan sikap para tokoh bangsa dan negara kemerdekaan Indonesia. Jawabannya adalah satu semangat dan Bisa diterima. Terima kasih kepada para yang menonton. Dan sekarang coba kalian buat kesimpulan atas materi yang sudah kalian sampaikan sesuai dengan pertanyaan dari kawan-kawan tadi. Baiklah, kesimpulan yang dapat kami ambil daripada cerita antara serangan bom Hiroshima dan Nagasaki dan juga proklamasi adalah bahwa keduanya saling berhubungan karena dengan adanya serangan membantu ke Hiroshima dan Nagasaki, Jepang semakin mundur dan langsung ingin segera memerdekakan Indonesia. Walaupun Jepang telah memberikan izin, tapi ada golongan tua yang menentang dan sangat menanti keputusan daripada PPKI. Tetapi golongan muda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh sebab itu, maka golongan muda diculik Soekarno dan Hatta agar dapat mempercepat proklamasi. Akibatnya, golongan muda dan golongan tua melakukan musyawarah dan akhirnya mencapai kesepakatan bersama, yaitu dilaksanakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Terima kasih. Ini dapat kami sampaikan dari Bapak Satu. Tidak kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menceritakan tentang peristiwa para pemuda pejuang termasuk Sario Saleh, Sultani dan Wigana yang terbakar gelora pahlawanannya telah berdiskusi dengan Ibrahim gelar Datu Tan Malaka pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945. Mereka bersama Soedarjo Singgi, salah satu seorang anggota PETA dan pemuda lain, membawa Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur yang berusia 9 bulan, serta Antaka dengan Triplo yang kemudian terkenal sebagai peristiwa. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para kedua telah siap untuk melawan Jepang apapun itu. Di Jakarta, golongan muda, Wigana dan golongan tua yaitu Ahmad Suwiparjo melakukan perundingan.
Subarjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta, maka diutuslah Yusuf Kunto untuk melontarkan dengan Deklok. Mereka menjemput Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Setelah tiba di Jakarta, mereka pulang ke rumah masing-masing, mengingat bahwa hotel Jet Indes atau sekarang kompleks pertokohan di Harmoni tidak dapat digunakan untuk pertemuan setelah pukul 10 malam. Maka tawaran Laksamana mengundang Maida Tadasi untuk menggunakan rumahnya. Sekarang gedung Museum Perumusan Teks Proklamasi sebagai tempat rapat PPKI diterima oleh para tokoh. Kami dari kelompok 2 ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira. Saya akan bertanya teman-teman dari kelompok 1. Tanggal 16 Agustus 1945 pagi hari terjadi penculikan kepada anak Soekarno beserta kawannya oleh golongan muda. Mereka kemudian diasingkan ke Depok, Jawa Barat. Dengan alasan golongan muda menculik dengan Depok sebagai lokasi pengadilan Soekarno Hatta. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tasya. Jawabannya karena Ras Depok dianggap aman dan tetap dan dekat dengan markas bendera tanah air atau Beta. Betanya saling kondusif untuk merumuskan suatu konsep revolusi karena terletak tidak jauh dari Jakarta. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ada yang tanya lagi? Ada yang tanya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nomor 3, ini saya ingin bertanya siapa saja tokoh dari golongan muda yang terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok. Baik, pertanyaan dari Nova akan dijawab. Jadi tokoh-tokoh yang terdiri dari Soekarni, Hairul Saleh, Yusuf Kunto, Suaranya bisa Soedarto Tinggi, Rikana, Hayuri Malik, Sudiro, BM Diak, Jokarno, Kusnandar, Supadio, Subiarto, Manggolo, Adam Malik, Amalia. Jika tidak ada yang bertanya lagi, akan kami tutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari pemaparan materi yang sudah kalian sajikan tadi ke depan, coba dengar tentang ada yang berkeinginan atau mau maju ke depan untuk bisa membuat kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Misalnya yang mau maju ke depan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Akila. Di sini saya ingin menceritakan kembali agar teman-teman ingat bagaimana sejarah tentang dari awal kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari perang jatuhnya bom di Nagasaki dan juga Hiroshima. Yang kita ketahui, Amerika dengan negara-negara Barat dan juga Britania Raya melakukan perjanjian untuk menjatuhkan bom ke Nagasaki dan Hiroshima. Pada saat itu pemerintah Jepang sudah mundur, dan pada saat itu juga di Indonesia banyak para tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan senang dan ingin melakukan kemerdekaan secepatnya. Dan pada tanggal 12 Agustus terjadilah kesepakatan di Vietnam yang dihadiri dengan Soekarno dan juga Hatta, yang diberikan kesempatan oleh Jenderal Besar Tereicha agar mempermudah kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu berita akan adanya kemerdekaan Indonesia sudah mulai terdengar oleh para tokoh-tokoh perjuangan,
baik golongan tua maupun golongan muda. Ketika Soekarno dan juga para teman-temannya kembali ke Indonesia, para golongan muda dan golongan tua segera ingin mendengar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus, hal-hal yang menjanjikan yaitu proklamasi tidak kunjung terdengar. Pada saat itu juga golongan muda melakukan penculikan kepada Soekarno dan Hatta di dalam rumah di Rengas Dengklok, menanyakan perihal tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu golongan muda tidak terima kepada Soekarno dan Hatta yang selalu menunggu akan kepastian dari pihak-pihak PBKI dan juga Jepang akan terjadinya proklamasi. Tetapi golongan muda berpendapat bahwasannya negara Indonesia adalah negara berkedaulatan yang tidak bisa bergantung kepada negara lain, dan juga trauma akan masa lalu yang selalu bergantung kepada negara-negara seperti Belanda dan Jepang. Pada saat itu atas perintah Ahmad Subarjo, Soekarno dan Hatta dipulangkan kembali, dan pada malam itu mereka melakukan perjanjian di dalam rumah Laksamana Maida, yang dia juga telah membantu penulisan teks proklamasi walaupun sedikit, tetapi agar bisa mengguncang para pendengar tentang kemerdekaan Indonesia yang selalu ditunggu sekitar 350 tahun. Dan pada itu, pada tanggal 17 Agustus 1942 diproklamasikannya teks proklamasi Indonesia oleh Soekarno dan juga Hatta. Dan dari situlah titik balik kemerdekaan Indonesia. Dan di situ adanya bendera merah putih yang juga dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno Putri, yaitu istri pertama Insinyur Soekarno, dan teks proklamasi tadi ditulis oleh Said Fikri. Disitulah kemerdekaan Indonesia mulai tersebar, yang disebarkan oleh Syafruddin, yaitu salah satu wartawan di perusahaan penyiaran radio di Dome. Kemudian penyebaran kemerdekaan mulai tersebar di seluruh Nusantara, baik dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua maupun Sulawesi. Dari penyebaran secara langsung, secara mulut maupun secara bahasa-bahasa daerah yang dimengerti oleh masing-masing penduduk atau rakyat di daerah. Disitulah awal terjadinya kemerdekaan Indonesia dan membangkitkan semangat Indonesia agar tidak dapat dijajah oleh orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan menanya ini ya, refleksi sedikit ya. Apakah kalian menyukai materi pembelajaran kita hari ini? Kira-kira materi mana yang paling menarik dari judul materi yang kalian tadi? Dari peristiwa. Oke, sudah paham semuanya untuk materi hari ini? Jadi karena sudah selesai ya materi kita tentang persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia, jadi anak-anak muda semua belajar ya. Kita minggu depan akan ulangan. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Coba kita tutup dengan doa bersama ya. Coba dipimpin doanya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.